Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Wong Blitang Channel, dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, tentunya Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel, dimana saja berada, pada kesempatan kali ini kita masih berbagi seputar tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, bagi rekan-rekan yang tiba-tiba setelah menyusun RHK, ada kekeliruan, sedangkan RHK sudah disetujui, apakah bisa di-reset? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang riset perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah. Sebelumnya dilanjut, kita mohon seperti biasa bantuan like, share, dan subscribe channel kita ini supaya channel kita ini bisa berkembang dan terus berkembang, dan mudah-mudahan bisa dirasakan oleh rekan-rekan di seluruh Nusantara. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doa, support, dukungan, like, share, dan subscribe-nya rekan-rekan semua. Oke, kita lanjut terkait tentang riset perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, dalam pengelolaan kinerja, perencanaan kinerja ini merupakan salah satu tahap yang penting nih sebagai langkah di mana untuk memudahkan guru dan kepala sekolah dalam menyusun perencanaan kinerjanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait apabila terjadi kesalahan setelah penyusunan perencanaan kinerja yang telah disetujui. Apa saja tahapannya? Nanti ketika di akhir video atau di deskripsi nanti kami tautkan form atau formulir yang diisi oleh rekan-rekan terkait tentang riset perencanaan kinerja. Data apa yang perlu digunakan untuk meriset? Yang pertama yaitu siapkan akun belajar ID rekan-rekan semua, yaitu email belajar ID yang dimana rekan-rekan gunakan untuk pengisian pengelolaan kinerja sebelumnya, maksudnya yang telah disetujui tadi. Yang kedua tentunya NIP Anda, NIP rekan-rekan sesuai dengan yang tercatat di Dapodik. Adapun syarat dan ketentuan penggunaan formulir riset perencanaan kinerja, yaitu formulir ini digunakan untuk meriset perencanaan yang sudah disetujui. Nah, yang sudah disetujui berarti bisa diriset rekan-rekan, tapi perlu disimak. Riset ini akan mengakibatkan apa? Perencanaan rekan-rekan itu yang sudah diisi sebelumnya akan terhapus. Nah, setelah proses riset selesai, rekan-rekan diharuskan mengisi perencanaan kembali dari awal. Nah, rekan-rekan ini ketika kita riset perencanaan yang sudah disetujui, itu kita diberi kesempatan riset hanya untuk kesempatan satu kali untuk mengajukan riset dengan tepat dan benar dalam satu kali pengisian. Nah, dalam mengisi formulir pastikan data yang kita masukkan itu benar. Kesalahan input dapat menghambat proses risetnya. Pengajuan ini tidak bisa diwakilkan. Kenapa? Karena prosedur pengajuan formulir ini hanya dapat dilakukan oleh rekan-rekan yang bersangkutan, sehingga memastikan untuk keamanan dan keakuratan prosesnya. Nah, proses riset itu bisa dilakukan setelah 3 hari kerja. Nah, setelah formulir itu diisi data yang tepat, proses risetnya akan dilakukan setelah 3 hari kerja. Ini hampir sama dengan ketika kami ada di video sebelumnya mengalami kendala terkait login di pengelolaan kinerja. Nah, alhamdulillah kami menggunakan pusat bantuan dan kami diberikan solusi atau ditanggapi kurang lebih sekitar 3 hari. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk masalah tidak bisa login itu silakan rekan-rekan simak di video sebelumnya. Oke, kita lanjut terkait dengan riset perencanaan kinerja. Nah, setelah proses riset, setelah 3 hari itu, silakan rekan-rekan memverifikasi maksudnya stop standby. Kenapa? Karena tidak ada konfirmasi atau notifikasi. Nah, jadi setelah kita melakukan riset, kalau kemarin kami pusat bantuan terkait tidak bisa login itu ada notifikasi bahwa keluhan kita itu sudah sampai ke tim. Nah, namun untuk riset ini belum bisa atau tidak ada konfirmasi atau notifikasi, sehingga diperlukan kita melakukan pengecekan mandiri di pengelolaan kinerja PMM secara berkala. Nah, proses riset ini tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan. Nah, ini rekan-rekan, jadi
perlu kehati-hatian timbang, timbang, dan timbang dalam meriset perencanaan kinerja yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Karena apa? Ini seperti tadi yang dibilang bahwa proses riset ini tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan. Nah, setelah proses riset selesai, tidak ada opsi untuk mengembalikan atau membatalkan perubahan. Nah, karena itu kita diminta untuk berhati-hati dalam pengisian. Nah, untuk terkait ini yaitu batas pengajuan. Nah, ini perlu dicatat rekan-rekan. Batas pengajuannya hingga 25 Januari 2024. Penggunaan formulir ini batas waktu maksimalnya adalah tanggal 25 Januari 2024. Maka setelah tanggal itu formulir ini akan ditutup secara otomatis. Nah, jadi intinya rekan-rekan bisa meriset apa yang sudah rekan-rekan susun dan sudah disetujui oleh kepala sekolah. Namun perlu hati-hati, yaitu yang pertama jelas bahwa dilihat dulu apakah memang RHK itu kira-kira sanggup kita penuhi. Kalaupun sanggup kita penuhi dan masuk akal, itu lanjutkan aja. Namun tapi kalau misalnya itu agak lumayan sulit banget untuk memenuhinya, ya silakan rekan-rekan melakukan riset ini. Tapi perlu dicatat bahwa riset ini tidak bisa diulang atau tidak bisa dikembalikan formulirnya secara otomatis. Kalau kita meriset, otomatis kita akan diberi tanggapan setelah 3 hari, dan kita harus secara mandiri memeriksa apakah itu sudah disetujui atau belum dengan cara kita login ke pengelolaan kinerja. Nah, perlu disimak lagi, ini sebaiknya dilakukan secara mandiri karena ini keterkaitan tentang verifikasi apakah yang kita lakukan ini memang kita ingin secara pribadi, karena ini sangat urgent sekali. Kenapa? Karena kalau riset ini sudah selesai dalam arti disetujui oleh tim kementerian atau tim pengelolaan kinerja, maka yang RHK yang sudah kita susun itu akan kembali seperti biasa atau akan kosong. Jadi silakan rekan-rekan pertimbangkan banyak tentang hal ini. Kemarin seharusnya tahapan untuk pengelolaan kinerja sebelum kita ajukan, sebaiknya kita simpan draft dulu, kita timbang-timbang, kita juga timbang juga dengan rekan-rekan guru yang lain, dan juga ngobrol sama kepala sekolah terkait tentang penyusunan kinerja kita. Setelah itu kita ajukan. Nah, setelah ajukan itu sebelum kepala sekolah melakukan persetujuan, biasanya kita akan dipanggil dan diajak berdiskusi tentang apa yang menurut kepala sekolah atau pimpinan kita terkait RHK yang kita susun, apakah ada penolakan atau nanti ada penambahan dan sebagainya. Nah, setelah itu baru tahap persetujuan. Sebenarnya tahap persetujuan itu sudah banyak sekali pertimbangan atau tahapan yang diberikan dalam arti kesempatan diberikan oleh kementerian terkait tentang RHK yang akan kita susun atau yang akan disetujui. Namun kalau misalnya ini terjadi seperti rekan-rekan yang mungkin terlanjur karena terlalu berat, maka mungkin untuk yang riset ini monggo bisa dicoba. Nah, tadi yang form tadi kita intip isi formnya apa, nanti kita akan tautkan formnya di deskripsi ya rekan-rekan. Sebentar, form di sini. Oke, kita klik aja di sini, nanti kami tautkan di deskripsi. Kita coba di situ dia meminta isi email. Oke, di sini jelas tertulis pengajuan riset hanya dapat dilakukan maksimal hingga 25 Januari 2024. Oke, kita anggap aja kita coba isi, tapi kami nggak mengajukan ya rekan-rekan. Bentar kita coba isi email. Ya, anggap aja berikutnya. Salah belum. Oke, bentar, wajib diisi. Berikutnya. Oke, di sini silakan menuliskan akun belajar ID Anda yang digunakan untuk mengisi pengelolaan kinerja. Nah, ini diisi. Selanjutnya, silakan menulis NIP yang sesuai dengan tercatat di Dopodik. Kalau setelah itu kita klik kirim. Nah, ini rekan-rekan, tapi perlu disimak sebelum kita kirim. Kita simak lagi nih
apa yang perlu diperhatikan ini dia dibaca dan dibaca lagi terkait tentang riset perencanaan kinerja yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Oke, demikian untuk berbagi kami seputar dengan pengelolaan kinerja. Semoga pengelolaan kinerja atau RHK kita di PMM itu bisa terwujud dan diberi kemudahan dalam mewujudkannya tersebut. Saya yakin rekan-rekan bisa memenuhi pengelolaan kinerja yang rekan-rekan sudah rancang. Namun yakin aja ini insya Allah tidak memberatkan kita semua. Kenapa? Karena ini sesuai dengan target atau sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kita nggak perlu meniru dari RHK teman-teman yang agak sulit yang kita penuhi. Namun kita perlu mempertimbangkan juga kemampuan yang kita miliki dan juga kita mencoba mungkin bertanya tentang sama beberapa rekan terkait tentang apa saja atau poin-poin apa saja yang kira-kira bisa kita penuhi. Demikian, terima kasih atas bantuan, doa, support, dukungannya rekan-rekan semua terkait tentang pengelolaan kinerja. Ini adalah bagian yang ke-11. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.